apa kabarnya hari ini? Lause harap semuanya sehat-sehat. Kalau ada yang sakit, Lause doakan bisa cepat sembuh dan kiranya tetap bisa beribadah kepada Tuhan hari ini. Lause mau tanya nih, sudah pada makan belum? Ya, sudah Kak, hebat. Sudah pada mandi? Ya, semuanya sudah segar berarti ya, sudah siap untuk masuk dalam ibadah. Lause mau ajak adik-adik kita siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini di hari Minggu kami datang kepadamu. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah setiap anak-anak-Mu, siapkan hati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh menaikkan pujian dan menyembah Tuhan hari ini. Pimpinlah ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau naikkan pujian, Saya Bergirang. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar lagu ini. Tapi Lause mau kita belajar gerakannya dulu, oke? Semuanya berdiri yuk, ikuti Lause supaya nanti bisa nyanyi pakai gerakan dengan semangat. Oke, seperti ini ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Seperti itu ya gerakannya. Tadi adik-adik sudah belajar gerakan, oke? Sekarang Lause tanya, siapa yang siap memuji Tuhan? Yeay! Kita mau nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Musik! Saya bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Sekarang adik-adik yang nyanyi, Lause yang buat gerakannya ya. Waktu ref kita nyanyi sama-sama, oke? Siap? Sama-sama. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Sekarang kita berbalas-balasan ya. Lause bagian saya bergirang, kalian yang jawab. Ref kita nyanyi sama-sama. Konsentrasi. Saya bergirang. Saya bergirang. Saya bergirang. Karena saya anak Tuhan. Sama-sama. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam selalu bergirang. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Yeay!
Langsung mau ajak kita menyanyikan pujian ini yang mengatakan kita dibenarkan hanya karena iman dan kita hidup dalam kasih Allah. Kita mau naikkan pujian cuip, 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 pam, pam, pam. Cuip, 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 pam, pam, pam. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Lebih cepat lagi ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Firman Tuhan hari ini berjudul Perisai Iman yang akan disampaikan oleh Lauselani. Adik-adik silahkan duduk yang tenang, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik, selama beberapa minggu ini adik-adik sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Ada apa saja ya? Ada yang ingat? Yuk coba kita sebutkan satu-satu sambil diingat ya, sambil kita mengingat-ingat lagi. Yang pertama, yang dipakai di pinggang. Ya betul, ikat pinggang kebenaran. Perlengkapan senjata ini membantu kita berdiri teguh agar kita tidak tersandung atau terjerat oleh kebohongan si iblis. Yang kedua, yang dipakai di tubuh bagian atas. Ya, baju jirah keadilan yang melindungi hati kita karena kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan di hadapan Allah oleh Yesus. Membuat kita yakin untuk berdiri teguh dan menjaga kita agar tidak jatuh ke dalam dosa. Nah yang ketiga, masih ingat? Yang dipakai di kaki kita. Ya, betul, sepatu Injil Damai Sejahtera. Membantu kita berdiri teguh bahkan saat kita menghadapi badai kehidupan. Badai kehidupan, apa itu? Ya seperti yang sekarang terjadi ya adik-adik ya. Kita semua mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Ada yang berduka karena kehilangan orang terkasih, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang harus sekolah online terus sampai bosan gitu ya. Nah itu, kita menghadapi badai kehidupan. Tapi tetap di tengah kesulitan, kita tetap memiliki damai sejahtera. Dan perlengkapan senjata Allah ini boleh menggerakkan kita untuk membagikan damainya dengan orang lain. Dan hari ini kita akan melihat perlengkapan perang yang lain. Tapi kali ini bukan dipakai atau menempel di badan seperti pakaian. Apa ya kira-kira? Nah, kita akan lihat ya adik-adik dan kita akan belajar sama-sama. Tapi sebelumnya
kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Biarlah kami boleh memakai telinga dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 6 ayat 16 kita akan baca sama-sama ya. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu, kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Adik-adik kayak tadi memerintahkan kita untuk mempergunakan perisai iman. Ini yang menjadi perlengkapan perang kita berikutnya. Apa itu perisai? Coba kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini, gambar perisai. Dan seperti yang sudah kita pelajari bersama 2 minggu yang lalu, kita tahu bahwa saat berperang, para prajurit akan melindungi tubuhnya dengan baju perang yang terbuat dari besi. Namanya saja dari besi, pasti bajunya itu sangat kuat dan kokoh. Jadi, mestinya mereka sudah sangat terlindungi dengan menggunakan baju yang terbuat dari besi tadi. Tapi mengapa mereka masih perlu membawa perisai? Ternyata, meskipun seorang prajurit sudah memakai pakaian perang yang gagah itu tadi, musuh selalu berusaha untuk menemukan kelemahan dari si prajurit sehingga mereka bisa menjatuhkan sang prajurit itu. Itu sebabnya prajurit harus memiliki perisai. Apa yang membuat perisai ini berbeda dari perlengkapan senjata perang lainnya? Ya, seperti yang Lose bilang di awal tadi, perisai tidak terikat atau menempel pada bagian tertentu dari tubuh prajurit perang. Perisai dapat digerakkan bebas untuk menutupi kelemahan pada baju perang prajurit itu dan mencegah anak panah menembus ke badan si prajurit. Baju perang itu kan yang terbuat dari besi tadi adik-adik itu kan ada sambungannya. Ya, ada sambungan-sambungannya. Nah, itu bisa menjadi celah yang dapat ditembus oleh anak panah. Itulah fungsinya perisai. Seorang prajurit yang hebat tahu betul bagaimana menggunakan perisai dengan baik sehingga dapat melindungi mereka dari bahaya. Dan kita juga harus melakukan hal yang sama dengan perisai iman. Menurut adik-adik, mengapa Tuhan menggunakan perisai untuk mewakili iman? Ada yang tahu? Ya, karena iman itu berhubungan dengan seluruh bagian dari kehidupan kita. Iman itu sangat penting, seperti menggunakan perisai yang dapat dipakai untuk melindungi bukan hanya satu bagian tertentu, tapi semua sisi dari tubuh kita. Perisai bisa membantu kita menghadang serangan dari segala arah. Itu fungsi perisai. Apa arti iman menurut Alkitab? Kita akan baca sama-sama dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adik-adik, kitab Ibrani pasal 11 ini memberitahu kita tentang orang-orang dalam perjanjian lama yang memiliki iman untuk melewati situasi sulit. Dan salah satu yang diceritakan di dalam Ibrani 11 ini adalah seorang yang disebut sebagai bapa orang beriman. Nah, adik-adik tahu nggak siapa tuh yang dimaksud bapa orang beriman? Ada yang tahu? Coba lo semua dengar. Siapa? Musa? Masih salah. Daud? Bukan. Ya, betul. Abraham. Ya, kita sering memanggilnya Bapak Abraham. Abraham dan istrinya Sarah, mereka menanti janji Tuhan begitu lama sampai mereka mendapatkan Ishak. Tapi kemudian ketika Tuhan sudah menepati janjinya kepada Abraham dan memberikan Ishak, ternyata Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan putranya itu. Apa maksud Tuhan? Abraham sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan setelah menanti begitu lama. Tapi kenapa diminta lagi?
Nah, coba sekarang lo semua tanya ya, bagaimana perasaan adik-adik jika kalian mendapatkan sesuatu yang benar-benar kalian inginkan dari Tuhan, kalian sudah menunggunya lama sekali baru mendapat, tapi kemudian adik-adik diminta untuk mengembalikannya lagi. Berarti sama saja adik-adik tidak dapat memiliki benda itu lagi. Gimana perasaannya? Adik-adik pasti kecewa, bukan? Atau bisa saja marah. Tapi itulah adik-adik yang Tuhan minta untuk Abraham lakukan, yaitu menyerahkan kembali apa yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham. Tetapi Abraham tidak kecewa adik-adik, apalagi marah, tidak. Abraham tetap taat melakukan yang Tuhan perintahkan. Karena Abraham tahu bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Abraham memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong dengan cara Tuhan sendiri. Itulah iman Abraham adik-adik. Iman yang menjadi perisai bagi Abraham. Yang menolong dan melindungi Abraham untuk tetap setia mengikuti jalan Tuhan. Karena Abraham tahu dan percaya bahwa Tuhan selalu setia. Tuhan sudah berjanji bahwa keturunan Abraham akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Tuhan tidak mungkin berbohong. Perisai iman bukan hanya kesetiaan kita kepada Tuhan, tetapi juga kesetiaan Tuhan akan janji-janjinya. Adik-adik, ketika kita setia, itu berarti kita sepenuhnya percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dalam peperangan melawan iblis. Tetapi yang sering menjadi masalah adalah ketika kita mulai ragu. Kita mulai berpikir dan mempertanyakan Tuhan. Masa sih Tuhan bisa? Buktinya sudah lama aku berdoa, tapi nggak dijawab juga. Atau kita merasa Tuhan tidak tahu apa yang kita rasakan. Tuhan kan nggak kelihatan. Apakah Tuhan bisa merasakan kesedihanku, kekecewaanku, dan mungkin masih banyak hal lain yang bisa membuat adik-adik, papa mama, atau kita semua menjadi ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi tidak setia. Adik-adik, seperti kata Ibrani 11 ayat 1 tadi, bahwa iman itu berharap pada apa yang tidak kita lihat. Iman adalah percaya kepada Tuhan dan segala yang difirmankannya. Dan kekuatan iman kita adalah saat kita taat walaupun belum melihat hasil akhirnya. Saat kita tetap taat, sekalipun segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita, seperti Bapak Abraham tadi. Untuk dapat lebih memahami arti kata iman, sekarang Lose ajak adik-adik melihat yang berikut ini. Nah adik-adik, sekarang Lose Lani sudah ditemani Lose Sien Ing. Tapi Lose Sien Ing kok matanya tertutup ya? Kenapa? Nah, coba adik-adik kita mau lihat nanti sama-sama ya. Lose mau jelaskan dulu. Tugasnya Lose Sien Ing ngapain sih di sini dengan mata tertutup? Tugasnya Lose Sien Ing adalah nanti Lose Sien Ing harus berjalan dari sini melewati halangan yang ada di depan kita ini adik-adik ya. Tapi nggak boleh nabrak ya. Dan nanti Lose Sien Ing sampai ke tempat duduk yang sudah disediakan dan duduk di sana dengan selamat. Caranya gimana supaya Lose Sien Ing nggak nabrak dan bisa sampai sana dengan selamat? Ya harus mendengarkan instruksi atau apa-apa dari Lose Lani. Betul kan? Ya. Oke, Lose Sien Ing sudah jelas? Sudah siap ya Lose ya? Oke, kita mulai ya adik-adik ya. Kita mulai ya adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita puter-puterin dulu Lose Sien Ing biar agak pusing. Jadi jalannya nanti agak sulit ya. Satu kali aja nggak usah banyak-banyak. Ya, stop. Oke, silahkan Lose Sien Ing maju 2 langkah. Stop. Geser ke kiri 1 langkah. Geser ke kanan 2 langkah. Maju 3 langkah. Stop. Geser ke kanan 1 langkah. Maju 3 langkah. Maju 1 langkah. Hadap kanan. Maju 2 langkah. Hadap kanan.
Maju 1 langkah. Geser ke kanan setengah langkah. Maju setengah langkah. Balik kanan. Mundur setengah langkah. Serong ke kanan sedikit. Mundur setengah langkah. Silakan duduk. Yeay, berhasil. Lo Susian Ing berhasil sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, adik-adik, sekarang Lo Susian Ing sudah ada lagi di sampingnya Lo Selani. Sekarang tutup matanya, boleh dibuka Lo Ya, gimana Lo perasaannya tadi disuruh jalan? Gak jelas tadi ya instruksinya mau suruh kemana, terus kok bisa duduk di situ? Rasanya gimana Ya takut juga, Kenapa takut? Kalau ya itu nabrak-nabrak gitu. Oh, tadi ada halangannya. Tapi Lo Selesian ini tadi nggak tahu loh halangannya, adik-adik. Tapi Lo sudah kasih tahu itu ada halangannya, jadi nggak boleh nabrak, ya. Terus akhirnya bisa sampai ke tujuan, kenapa Ya ikut perintah aja. Oh, perintahnya siapa Perintahnya Lo Selani. Oh, karena yang ada suaranya cuma Lo Selani ya, adik-adik ya. Berarti kesimpulannya gimana Ya kalau Lo pengen sampai tujuan, ya harus ikut apa yang diperintahkan oleh Lo Selani. Kalau nggak ikut, ya mungkin Lo akan nabrak-nabrak, nggak bisa sampai tujuan. Oh, ya itu adik-adik ya, jelas ya, oke? Nah adik-adik, melalui peragaan tadi, adik-adik mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang iman. Bahwa kita harus yakin seperti Lo Susian Ing tadi, yang mau mendengarkan instruksi dan melakukan apa yang diperintahkan. Iman adalah mendengarkan Tuhan, percaya kebaikannya, bahwa Ia akan membantu dan menuntun kita kemanapun kita pergi. Iman membantu kita untuk tetap percaya dan melakukan perintah Tuhan meskipun kita tidak dapat melihat apa rencana Tuhan atau kemana Dia akan membawa kita. Adik-adik, meskipun kita tidak dapat melihat Tuhan atau kita tidak tahu bagaimana segala sesuatunya akan berjalan, di tengah jalan bisa jadi kita merasa sendirian. Kita mulai bingung dan galau. Lanjut apa enggak ya? Tapi biarlah seperti Bapak Abraham tadi. Kita tetap taat dan mempercayai Tuhan. Karena apa? Karena Dia dapat melihat semuanya dan mengetahui segalanya. Dan Dia, Tuhan, hanya menginginkan yang terbaik bagi kita. Kepercayaan atau iman semacam itu melindungi kita dari panah api si jahat yang dapat menyebabkan kita ragu atau tidak percaya kepada Tuhan. Itulah perisai iman. Perisai iman akan menolong kita untuk tetap percaya dan setia mengikut Tuhan. Kiranya adik-adik boleh terus memiliki dan menggunakan perisai iman yang teguh itu. Tetap mempercayai Tuhan, tidak meragukan Tuhan, sehingga panah api si jahat atau godaan-godaan dan kebohongan dari si iblis dapat kita tolak. Adik-adik, kita akan menutup renungan hari ini dengan membaca ayat hafalan kita. Efesus 6 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu, kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Sekali lagi, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu, kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah dalam keadaan apapun kami tetap mempercayai Tuhan dan tidak meragukan kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan agar dapat menolak semua godaan dari si jahat dan senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan kita dikaruniakan iman untuk percaya kepadanya dan untuk menolak kuasa si jahat. Hari ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Lause mengajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Kita akan menaikkan pujian Hidup Tanpa Yesus Seperti Donat. Kok bisa ya hidup tanpa Yesus seperti donat?
Karena donat biasanya ada bolong di tengah ya. Jadi kalau hati kita tidak ada Tuhan Yesus, maka hidup kita, hati kita kosong. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, hatimu kosong. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris. Life without Jesus is like a donut. Life without Jesus is like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut. Oh, there's a hole in the middle of your heart. Sekali lagi, hidup tanpa Yesus seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, hatimu kosong. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan berkatilah ini dan biarlah kami anak-anak-Mu boleh memiliki hati yang mau memberi hidup kami apapun yang kami miliki yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kami dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, bersyukur kita boleh beribadah pada hari ini. Dan kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian, Bapa, terima kasih. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa yang satu ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.